Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Rodotul Muta'alimin Cilendek, Kiai Haji Atimu Shadiq Bahrum. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat Manonjaya, Kiai Haji Ajid Afandi, Kiai Haji Asep Mausul, Kiai Haji Dodo, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat Manonjaya, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Miftahul Huda Manonjaya Pusat yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi ke sini, ke Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat Manonjaya dalam rangka sharing. Bukan berarti kami menggurui, tapi sharing, kata Bapak gitu, sharing. Dan insya Allah pada sharing ini kita akan sedikit membahas tentang satu bab di dalam ilmu balaghah, khususnya secara spesifiknya ilmu ma'ani, yaitu pada bab isnad akli. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li haqiqatin majazin warada lil aqli mansubaini amal mutada isnadu fi'lin aw mudhari Selanjutnya lugot pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waroda sareng parantos sumping itu isnad. Sareng parantos sumping itu isnad. Lil aqli kana akal. Li haqiqatin pikeun hakikat. Majazin sareng pikeun majaz. Mansubaini anu dinisbatkeun itu duanana. Hakikat sareng majaz kana akal. Ammal mubtada'u anapun ari anu kahiji tegesna isnad akli hakikat. Isnadu fi'lin
eta nyarandekeun fiil au mudhahihi atanapi anu nyarupian kana fi'lin ila sahibihi ka anu ngagaduhan itu fi'lin au mudhahihi kafa zaman tabattala ari contona eta tetep sapertos lapad fa zaman tabattala ari contona eta tetep sapertos lapad fa zaman tabattala faza farantos bagja sahaman jalmi tabattala parantos nerima putus itu man ti makhluk menuju ka Allah mangga sareng Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukafi majidah. Sebelum dimulai pengajian, pertama-tama mengucapkan selamat dan sukses kepada Kiai Haji Ajid Apandi yang telah menjadi Dewan Kiai 9 di Indonesia. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah, khususnya bagi pesantren Miftahul Huda, umumnya bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, saya datang ke sini, alhamdulillah diterima untuk pengajian di YouTube di Pondok Pesantren Miftahul Huda. Saya ingin mendapatkan karomah dari Kiai Haji Apandi, amin. Dan terima kasih kepada seluruh keluarga pondok pesantren yang telah mengizinkan saya untuk membahas atau sharing menjelaskan Johar Maknun dalam genep bait ini dalam bab isnad akli. Mulai tadi dari bait apa li wali hakikotin majajin waroda man lil akli mansubaini amal mubtada. Pertama melugot daripada waroda. Coba waroda pil apa tuh waroda? Pil madi bina apa? Bina apa? Bina misal apa? Misal apa? Misal wau coba tasrif. Waroda yaridu wurudan fahuwa waridu wadaka maurudun ridla tarid mauridun mirod. Sudah. Mengapa saya ngajak nasrib? Senengnya Kiai Hajar Apandi dulu nasrib, narkib, nyegat sama ngias jangan gitu. Jadi saya mengingat itu. Matak nasrib dulu sekali lagi waroda. Waroda yaridu wurudan fahuwa waridun wadaka maurud ridla tarid mauridun mirod. Sudah. Pertama waroda telah datang. Yang telah datang itu apa? Isnad lil akli karena akal. Maksudnya isnad akli. Isnad akli itu lihakikotin au majajin.
isnad akli itu terbagi dua. Ada isnad akli hakiki, ada isnad akli majazi. Ada berapa isnad? Isnad akli satu, isnad akli hakiki. Yang kedua, yang disebut isnad akli secara singkat, nanti panjangnya di dalam bait. Artinya isnad akli hakiki, apa artinya isnad akli hakiki? Hakiki itu dalam kamus bahasa Indonesia, hakiki itu denotasi apa? Denotasi itu makna yang bukan sebenarnya. Apa? Makna yang bukan sebenarnya. Yang kedua, isnad akli majazi. Artinya makna konotasi apa? Makna yang bukan aslinya apa? Makna yang bukan sebenarnya. Isnad akli terbagi apa? Terbagi berapa? Satu, isnad akli. Dua, apa artinya hakiki? Apa artinya denotasi? Majazi apa? Konotasi. Apa konotasi itu? Kalau di dalam ilmu ma'ani disebut isnad apa? Isnad. Kalau di dalam ilmu nahu disebut jumlah apa? Jumlah. Kalau di dalam ilmu mantek disebut qodiyah. Apa? Qodiyah. Di dalam ilmu nahu apa disebut? Jumlah. Kalau di dalam ilmu mantek qodiyah. Kalau qodiyah terdiri daripada apa? Maudu dan mahmul. Apa? Maudu dan mahmul. Kalau di dalam Johar Maknun musnad dan musnad ilaih apa? Musnad dan musnad ilaih. Kalau di dalam ilmu usul fikih namanya hukum apa? Hukum terdiri daripada mahkum dan mahkum alaih apa? Mahkum dan mahkum alaih. Amal mubtada, anapun yang pertama adalah isnad akli. Yang disebut isnad akli adalah isnadu fi'lin apa? Isnadu fi'lin. Menyandarkan fi'il, baik fi'il mabni fa'il atau fi'il mabni maf'ul. Menyandarkan fi'il au mudhohihi atau yang menyerupai kepada isim yang menyerupai kepada fi'il apa? Isim yang menyerupai kepada fi'il di dalam bait alfiyah dalam bab idofat wa iyusabihil mudofu yaf'al waspan pa'an tankirihi layuja karubarojina adimil amal murawa il kolbi kolilil hiya wadil idopatus mu'labdiyah watil kamadotun wa maknawi. Kembali lagi kepada yang pertama, bahwa isnad akli itu terbagi berapa? Dua. Satu, isnad akli. Yang kedua, majazi. Yang disebut isnad akli menurut Johar Maknun isnadu fi'lin, menyandarkan fi'il. Kalau di dalam alfiyah wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dohar pahwa wa illa padomirun istatat. Jadi menyandarkan fi'il ila sohibihi te ila ma'mulihi, kepada ma'mulnya, fi'il kepada fa'ilnya. Fi'il kepada fa'ilnya disandarkan, itu disebut isnad akli. Contoh dalam Al-Quran, khalaqallahu samawati wal ardo bil haqqi apa? Khalaqallahu samawati wal ardo bil haqqi. Khalaqa disebut apa? Fi'il atau musnad. Apa? Fi'il atau musnad. Allahu apa? Musnad ilaih. Menyandarkan khalaqa kepada lafaz Allah disebutnya isnad akli. Mengapa? Menyandarkan fi'il ila sohibihi,
ila sohibi itu menyandarkan fiil kepada fa'ilnya, menyandarkan fiil kepada ma'mulnya, menyandarkan fiil kepada musnad ilaihnya. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dohar bahwa wa illa padomirunis tatar. Khalaqallahu, khalaqa disebut fi'il apa? Fi'il disebut apa? Musnad. Allahu disebut musnad ilah. Musnad ilaih. Allahu jadi sohibnya fi'il apa? Sohibnya fi'il itu yang mempunyai fi'il. Yang mempunyai fi'il itu apa? Fa'il. Khalaqallahu, khalaqa itu disebut apa? Musnad. Allahu disebut musnad ilaih. Disebut isnad akli apa? Mengapa disebut isnad akli? Menyandarkan kepada ma'mulnya apa? Menyandarkan kepada makmulnya. Atau contoh menyandarkan fi'il au mudohihi, atau isim yang menyerupai kepada fi'il. Ada berapa isim yang menyerupai kepada fi'il di dalam wa yusabihi? Wa iyusabihil mudofu yaf'alu waspan pa'antan dihilai. Ada 5 itu dalam sarahnya. Pertama isim fa'il apa? Isim fa'il. Yang kedua isim maf'ul. Yang ketiga sifat musabahat. Yang keempat af'al tafdil. Yang kelima amsilah mubalaghah. Jadi menyandarkan fi'il kepada sohibnya, atau menyandarkan sibeh isim yang menyerupai fi'il kepada ma'mulnya. Menyandarkan isim fa'il, coba kapailis. Kapailis mulfa kapailis mulfaili fil amali kanaan mudihi bimazi kanaan mudihi bimazi kapailis mulfaili fil amali, terus ingkanaan mudi bima jili. Isim fa'il itu bisa beramal, menyerupai kepada fi'il itu karena 2, karena zamannya, dan yang kedua karena amalnya. Isim fa'il bisa amal kepada fa'ilnya atau kepada maf'ulnya. Atau isim maf'ul wa kullu makurirro lismin fa'il yu'tosma maf'ulin bila tapadul. Contohnya, contoh yang umum aja biasa santri. Muhammadun sok. Muhammadun. Doribun amron. Doribun amron. Doribun itu musnad. Musnad ilaihnya huwa, kembali kepada Muhammad. Muhammadun doribun. Sok. Muhammadun doribun. Contoh di dalam Al-Quran surat As-Saff, yuriduna sok. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi. Wallahu mutimmu nurihi. Walau karihal kafirun. Walau karihal kafirun. Talapad al-mutimmu itu amal, isim fa'il. Atamma yutimmu sok. Atamma yutimmu itmaman bahwa mutimmu wadaka mutamun. Atimma atimi atmim latut min mutammu. Jadi kalau melihat ayat itu, yuriduna liyutfi'u nurallahi, mereka non muslim liyutfi'u nurallahi, akan menghilangkan dari muka bumi itu agama Allah. Nurullah itu biafwahim, dengan konsepnya, dengan konsep non muslim ingin menghilangkan agama Allah. Tapi kalau melihat ayat yang pertama itu pesimis, tapi wallahu mutimmu nurih, tetap Allah akan menyempurnakan agama Allah.
walau karihal kafirun, walaupun orang kafir membencinya. Yang menjadi contoh mutimu nurihi apa? Atau Muhammadun doribun amron apa? Isnad itu adalah terdiri daripada musnad dan musnad ilaih. Contohnya khalaqallahu, mana musnad? Mana musnad ilaih? Khalaqallahu disebut apa? Isnad akli hakiki apa? Isnad akli hakiki. Khalaqa artinya menciptakan atau menjadikan. Itu mana aslinya? Siapa Allah? Allah. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi khalaqa itu makna denotasi apa? Makna denotasi. Makna yang sebenarnya. Apa artinya khalaqa? Menciptakan atau menjadikan. Itu hakikat bukan? Hakikat. Ada makna konotasi. Wajah arobuka apa? Wajah arobuka. Maknya pangeran datang. Wajah arobuka itu mana konotasi aslinya? Wajah amru robbika apa? Wajah amru robbika. Wayabko wajhu robbika. Wayabko wajhu robbika. Apa artinya wajhu? Dat apa? Dat. Dat itu bukan mana aslinya. Kalau mana hakikatnya pan banget, aku banget Allah. Wayabqa wajhu rabbika apa? Wayabqa wajhu rabbika. Wajhu rabbika itu hakikat majaz. Karena wajhu bimana? Dat. Atau misalnya jarol hamamu apa? Jarol hamamu. Telah mengalir sumur apa? Apa yang mengalir? Air. Jarol ma'u fil hamami apa? Jarol ma'u fil hamami. Kocorkeun paralon. Bener teu ngobrol kitu? Lamun dikocorkeun paralon artina kocorkeun cain waya dina paralon. Itu makna konotasi, bukan makna sebenarnya. Nanti ada dalam baitnya wasani lebih jelas. Jadi kesimpulannya yang disebut isnad akli, isnadu fi'lin, menyandarkan fi'il ila sohibihi, kepada makmulnya, kepada fa'ilnya, ila sohibihi atau mudohihi. Mudohihi itu isim yang menyerupai kepada fi'il. Isim yang menyerupai kepada fi'il itu ada berapa? 5. Sekali lagi. Wa iyusabil mudofu yaf'al waspan pa'antan kiri layu karuba rojina adimil amal murawa ilqolbi qolilil hiyal wadil idopatus mualab dia watil kama dotun wa maknawiya. Tos. Jadi isnad akli itu ada isnad akli hakiki dan ada isnad akli majaji. Paja mantabat tala apa? Paja mantabat. Mana musnad? Mana musnad ilaih? Man. Isnad apa? Isnad akli hakiki apa? Isnad akli hakiki. Paja mantabat tala sama-sama. Paja mantabat tala. Mana musnad? Mana musnad ilaih? Isnad itu apa namanya? Isnad akli hakiki. Mengapa isnad akli hakiki? Menyandarkan fi'il kepada makmulnya. Menyandarkan fi'il kepada makmulnya apa? Menyandarkan fi'il kepada makmulnya. Sudah cukup ya? Sok Jang simpulkan dulu Jang. Atau Kidodo tiasa
bade ngomentar sok sok ngomentar di mempertegas nu neme. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal menjelaskan tentang isnad atau menyandarkan. Yang dimaksud di sini bukan isnad lafdi, tapi isnad menurut akal. Nah, artinya yang memahami penyandaran ini adalah akal. Seperti yang sudah maklum, isnad secara lafzi adalah dhammu kalimatin aw ma yajri majruha ila ukhra bihaitsu yufidul hukma bi anna mafhum ahadihima thabitun li mafhumi ukhra aw manfiyun anha, bahwa mengumpulkan satu kalimat atau yang berjalan pada tempat kalimat tersebut kepada kalimat yang lain, sehingga diambil faidah bahwa mafhum dari salah satunya menetap pada mafhum yang lain atau dinafikan dari mafhum yang lain. Dari penjelasan guru kita tadi, sekiranya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa akal memahami adanya penyandaran satu kalimat dengan kalimat yang lain, baik itu yang sebenarnya atau denotatif atau yang tidak sebenarnya bersifat konotatif. Hasilnya dari penyandaran itu kemudian kita istilahkan dengan nisbat, yang sebenarnya disebut isnad akli hakiki, yang tidak sebenarnya atau buatan disebut isnad akli majazi. Kesemuanya hanya bisa difahami bentuk penafian dan pengisbatan dua mafhum itu hanya bisa dipahami oleh akal. Makanya isnadnya disebut isnad akli. Mungkin resensi yang tidak tepat dengan apa yang beliau sampaikan, mohon maaf kalau tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari dua bait pertama pada bab isnad akli, dalam bahasa Indonesia singkatnya isnad akli itu kalimat yang logis saja. Yang mana kalimat logis itu di dalam bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama berbentuk denotasi, yang kedua berbentuk konotasi. Tadi bersifat konotatif dan denotatif. Dalam bahasa Arab, khususnya di ma'ani, isnad akli namanya terbagi dua. Yang pertama ada isnad akli hakiki, alias yang tadi denotasi atau makna sebenarnya. Yang kedua adalah isnad akli majazi atau yang tadi konotasi, yang memiliki arti bukan makna sebenarnya atau makna pinjaman gitu. Yang pertama amal mubtada'u tadi. Yang pertama adalah isnad akli hakiki atau denotasi tadi. Yang dimaksud dengan itu yaitu menyandarkan suatu fi'il atau syibeh fi'il, isim yang menyerupai fi'il, kepada ma'mulnya yang asli. Contoh sebagaimana di dalam bait kedua itu faza man tabattala, mengisnadkan lafad faza kepada lafad man, mengisnadkan fi'il faza kepada musnad ilaih man. Segitu kalau di dalam bait doang, mengisnadkan faza kepada man, yang mana man itu adalah fa'il sebenarnya dari lafad faza. Berbeda maknanya ketika nanti dilawannya di yang kedua nanti isnad akli majazi. Kalau contoh di dalam Al-Quran sebagaimana tadi yang disebutkan, khalaqallahu as-samawati bil haqqi
khalaqallahu, menyandarkan lapad khalaqa kepada lapad Allah, itu kan isnad. Nah, di isnad di situ karena lapad Allah merupakan fa'il asli atau musnad ilah yang asli dari musnad lapad khalaqa, maka disebutlah isnad khalaqa kepada lapad Allah itu disebut dengan isnad majazi yang hakiki, atau bahasanya tadi bahasa makna yang sebenarnya, konotasi, memiliki makna tadi, bersifat konotatif. Alhamdulillah pembahasan 6 bait pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Amin. Kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.